Orientasi ganda tadi maksudnya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi, nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi, nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi, kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah, ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'adah, kan juga penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah, itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Dia adalah senjata yang sangat hebat. Tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa.
Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu, kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi-strategi biar tidak ketahuan jadi kejahatan yang sempurna. Atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal. Meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal ya. Kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan ada rajanya, tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal. Tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong ndak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendayagunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi. Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu hanya panglima. Jadi orientasi ganda tadi maksudnya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Sayyid Hussein Nasr pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi manusia yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya, batas nalar itu di mana? Ya, setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali. Meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain. Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak
Sini ya, senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti, kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun, dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat, tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Di pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu, ya kalau diurai lebih luas, sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan, tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan. Ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik. Selanjutnya, tentang keterbatasan nalar ini, penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir, kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Oke. Ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks, beragam. Dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial. Seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial. Standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya. Standar-standar budaya. Tidak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu. Standar-standar politik. Bahas ini tidak boleh, bahas itu tidak boleh, ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih.
Dia bisa masuk kemana saja. Hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi tidak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini. Tidak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah. Tidak usah dipikir macam-macam. Kita kan sering buat standar. Standar etik misalnya, wah tidak boleh kamu melakukan ini, tidak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial. Di sini kesepakatannya sudah begini, meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan. Karena sini sudah disepakati begini. Nah ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami ya. Hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan ya sebenarnya bisa kalau mau difikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, ya banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini-begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail ya mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi. Tidak salah sebenarnya, wong manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital, yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi, nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen, meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Ya yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar. Dan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang. Tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak. Larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu. Eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar. Tidak boleh berpikir tentang ini kok malah difikirkan, malah dan lain sebagainya. Nah ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar. Baik itu standar yang sifatnya etik, sosial, susila, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disimpulkan, kalau begitu bisa enggak Pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua. Biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi
Ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri. Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Nah, standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan. Dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi, maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita. Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas, itu pertama kita harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini? Ideal yang diinginkan apa? Apakah ini memang sudah kita sepakati bersama? Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan keinginanku, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan. Tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator. Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini. Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu, maka sekarang ada standar baru. Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity and change. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Nah baik, jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama, fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung, menguatkan, menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan manusia. Kemudian yang kedua, dia banyak dibatasi oleh standar-standar orang yang menggunakan akal itu sendiri. Jadi, ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi, tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi misinya. Dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas, punya misi jelas, ada arah, ada cita-cita, ada tujuan. Yang sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah pagar-pagar, dibuatlah strategi-strategi, termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita, menghalangi nalar kita. Baik, yang kedua itu. Yang ketiga sekarang kita membahas batas nalar selanjutnya. Yang ketiga batas nalar itu ada pada perkembangan kognitif manusia itu sendiri. Ini sebenarnya bisa secara biologi maupun secara psikologi. Kalau secara biologi ya mungkin yang ahli neurosains bisa menjelaskan ini. Jadi yang ahli neurosains itu kan bisa menjelaskan ada hormon ini, hormon itu, dan lain sebagainya dalam diri manusia, termasuk bagian akal yang mana, cirinya apa, bagian otak yang mana, karakternya apa, mendukung, berpikir apa, dan lain sebagainya. Ahli-ahli neurosains bisa menjelaskan. Kalau saya menjelaskan nanti dianggap masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Jadi nalar juga terbatasi dari aspek otak tadi secara biologis. Ada efeknya juga dalam kemampuan berpikir. Nah, ini yang saya bawa yang aspek psikologis. Karena dulu pernah kita sebentar membahas ini ketika membahas tentang kepribadian. Jadi, perkembangan kognitif secara psikologis. Ini juga membatasi cara orang berpikir. Ternyata kemampuan berpikir itu juga
berkembang. Jadi ada perkembangannya, ada level-levelnya yang kadang-kadang orang-orang tertentu mengalami lambat tumbuh kembangnya atau sampai dewasa tidak canggih cara menggunakan daya kognisinya. Jadi ini teori perkembangan kognitif yang berasal dari seorang psikolog namanya Jean Piaget. Ini untuk ilustrasi saja. Ini sebenarnya ini menjelaskan bahwa nalar juga bisa terbatasi oleh perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Nah, yang biologis ya nanti bisa ditanyakan ke ahli-ahli neurosains. Yang psikologis contohnya ini. Jadi bagaimana manusia itu juga secara kognitif bukan kok langsung jadi full bisa berpikir mendalam, reflektif, kontemplatif, tidak begitu. Kognisi juga, otak kita juga mengalami perkembangan-perkembangan yang dimulai sejak lahir. Nanti di teori perkembangannya yang biasa ini ada 4 fase perkembangan kognitif. Jadi berarti kemampuan berpikir manusia itu berkembang step by step. Tidak langsung full penuh. Yang pertama usia 0 sampai 2 tahun. Ini disebut periode sensorik motorik. Ini kemampuan mengorganisasikan kenyataan sehubungan dengan kemampuan indera dan motorik. Jadi ini kemampuan menggunakan panca indera anggota tubuhnya. Nanti baru di usia 2-7 tahun namanya fase preoperasional. Nah, di sini mulai kenal dirinya, mulai bisa membedakan antara dirinya dengan yang lain. Mulai muncul egosentrisme, pemikiran tentang aku, dan mulai bisa berpikir simbolik. Kalau aku melakukan ini, nanti dapat ini. Kalau aku melakukan itu, nanti dapat itu. Itu usia preoperasional. Nah, usia 7-12 ini sudah mulai bisa berpikir realistis, konkret, memahami lingkungan sekelilingnya. Memahami dia tidak hidup sendiri loh, ada orang lain, mulai pinter berteman dan lain sebagainya. Ini fase konkret operasional. Dan nanti puncaknya usia 12 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak, logis, self-reflection, sudah ngerti tanggung jawab, mulai sadar kepentingan dirinya dan juga kepentingan masyarakatnya. Mampu mengekspresikan ide-idenya lewat bahasa dan lain sebagainya. Di atas 12 ini sudah dianggap dewasa, berarti kemampuan kognitifnya sudah penuh, tinggal diasah dan didaya gunakan terus-menerus. Nah, ini salah satu contoh. Ternyata otak kita yang berhubungan dengan pikiran dan nalar itu juga tidak sesuatu yang jadi begitu saja lengkap dan canggih. Ada banyak variabel-variabel biologis dan psikologis yang terlibat. Ini juga mungkin bisa mempengaruhi ciri cacat tertentu pada otak misalnya, atau pengalaman-pengalaman traumatik psikologis tertentu. Itu juga berpengaruh dalam pola dan cara kita berpikir. Jadi ini batas yang ketiga tentang batas nalar. Jadi yang tadi, yang awal itu bagaimana nalar itu, dia hanya sarana, hanya alat, dia terbatas pada ihwal bagaimana, bukan ihwal mengapa. Kemudian yang kedua, dia terbatas oleh standar-standar, oleh pagar-pagar yang dibuat oleh orang, baik itu yang bersifat etik, sosial, susila, budaya,
demi ideal-ideal yang diinginkan oleh manusia. Nah, itu yang membatasi. Dan yang ketiga, kondisi biologis dan psikologisnya. Ini juga berpengaruh. Kalau biologis mungkin ya kerusakan fisik otak itu kan memang berpengaruh. Kalau psikologis ya mudahnya, kalau psikologi kita sedang kacau itu kan juga kita tidak bisa berpikir jernih. Kita sedang sangat bingung, kita sedang sangat tersiksa, kita sedang situasi-situasi yang traumatik misalnya juga menghalangi, membatasi kejernihan berpikir kita. Jadi kadang-kadang marah saja kita tidak jernih berpikir. Kadang-kadang capek luar biasa juga kita tidak jernih berpikir. Ternyata batas itu juga berpengaruh dalam kemampuan berpikir jernihnya seseorang. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi batas nalar yang perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman. Ya, kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia. Tapi akal kita, otak kita itu juga bergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat. Jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau belum pernah sama sekali mendapat informasi tentang itu, belum pernah ngalami tentang itu, biasanya ya tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenaran-kebenarannya sendiri. Jadi makanya tadi di depan saya bilang yuk kita nambah wawasan terus. Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Kenapa referensi kita semakin luas? Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit hanya sedikit, itu biasanya ya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu saja. Tapi semakin dia luas, informasi wawasan yang dimiliki ya mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, ngomongnya kok gitu terus, mungkin itu problem, nambah informasi yuk, nambah wawasan lagi yuk, biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar dalam kita berpikir. Ini semacam bahan bakunya. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, ya data yang kita inputkan itu informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita tidak menginput data yang banyak, ya tidak ada gunanya dia. Jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya. Jadi ternyata akal juga punya batas. Dia tidak bisa improve sendiri, ngarang sendiri, atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan. Dia butuh input data dari luar yang namanya informasi. Untuk menjelaskan hal ini, misalnya kita pakai teori batas akal dari seorang antropolog namanya Fraser dalam bukunya The Golden Buff. Ini teman-teman yang dari antropologi pasti tahu teori ini. Teorinya namanya batas akal. Jadi perkembangan hidup manusia itu ditentukan oleh pemikirannya. Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas
jangkauan akalnya ya semakin luas, semakin maju budayanya. Ini pandangannya Fraser. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya mengarah pada tentang magic, ilmu gaib, dan religi. Dia menguraikan begini, dulu ketika wawasan manusia masih sempit, kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi kata Fraser, manusia mungkin sejak zaman primitif dulu ya, itu kan wawasannya terbatas. Pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern. Sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan wawasan-wawasan supranatural, magic, ilmu gaib, dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi lebih tinggi. Mereka kemudian sadar, mungkin karena wawasannya tambah, ternyata ilmu gaib itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah mode hidup budaya yang namanya budaya religi. Jadi ketika orang bersandar pada kekuatan, kekuasaan di luar diri mereka. Nah, ini teorinya Fraser. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas, misteri-misteri alam terbongkar semua, mungkin gaya hidupnya berubah lagi. Jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi-informasi wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini secara umum diperoleh dari experience, pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita tidak punya informasi, tidak bisa menganalisis, tidak bisa memikirkan, wong kita tidak punya data. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ngomong jangan ngawur loh ya, datanya mana? Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya mengimplikasikan pandangan orang itu tidak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat, memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data. Informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti yo. Pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar, atau kalau hari ini populernya webinar. Itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman webinar dengan beliau dan dapat wawasan ini, itu kan nambah wawasan dari pengalaman, meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki. Bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak. Makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya, mengerti macam-macam. Kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas? Ya karena yang informasinya lebih sedikit, lebih terbatas kemampuan mengoperasikan akal budinya. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Tadi sudah berapa yang menjadi titik-titik keterbatasannya nalar. Ada aspek posisi nalar sebagai yang bukan kunci,
tetapi dia hanya alat dan sarana saja. Yang kedua tadi, standar-standar yang dibuat sendiri oleh manusia. Yang ketiga tadi, kondisi biologis, psikologis yang juga sering membatasi kapasitas dan kemampuan bernalar seseorang. Kemudian tadi, keluasan informasi dan pengalaman. Itu juga menjadi batas nalar, batas kemampuan berpikir. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin yang teman-teman menunggu, ada ndak uraian tentang ini. Ya kita singgung sedikit ya, mungkin lain waktu bisa kita perdalam, yaitu agama atau kepercayaan. Ini juga sering kita posisikan sebagai berhadapan membatasi nalar. Isu-isu akal dan wahyu, faith and reason, ini kan isu-isu yang populer sekali dalam dunia intelektual. Seolah-olah kehadiran agama membatasi nalar. Kalau orang ingin bernalar bebas, ya tinggalkan agama. Kan ada pandangan sekilas yang seperti itu. Tapi mungkin gambarnya tidak gambar saling menyingkirkan kalau menurut saya, tapi saling beririsan. Makanya ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang mungkin membatasi, menjadi batas bagi kemampuan nalar untuk menjangkaunya. Meskipun ada juga yang berpandangan tidak semua hal bisa diketahui oleh akal atau nalar. Ya, mari kita bahas pelan-pelan ya, kita ambil beberapa ilustrasi. Ada ayat misalnya yang kalau dalam Al-Quran itu melarang kita, konotasinya tapi ada yang menafsirkan larangan untuk misalnya memikirkan tentang ruh. Jadi kenapa? Karena kalau tentang ruh itu kalian hanya, kalau bahasanya Al-Quran itu bisa tahu hanya sedikit, tidak mungkin mendalam. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Ruh itu urusannya Tuhan. Kulir ruhu min amri rabbi. Jadi kalau kalian manusia itu ya taunya mesti serba sedikit. Itu tadi saya sebut konotasi karena ya mudahnya kemudian orang menafsirkan berarti kita jangan berpikir tentang ruh. Tapi juga ada yang menafsirkan loh, kita tidak apa-apa berpikir tentang ruh, yang mencari yang sedikit tadi. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting ya memang itu batas kita. Yang kolila itu, yang sedikit itu. Jadi ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang ini jadi titik batas yang kemudian akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa menjangkau itu bisa kalau dia memaksakan perspektifnya terjadi distorsi-distorsi yang bagi kalangan agamawan tertentu merusak kepercayaannya, atau memang dia benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak mampu. Misalnya urusan akhirat, surga, neraka, itu kan sulit akal itu menjangkau. Mengapa? Karena akal tadi butuh informasi empiris, informasi pasti dan pengalaman. Sementara dunia metafisik itu kan dunia yang tidak kita alami kali ini. Jadi maka akal benar-benar terbatas. Ya. Nanti yang bisa meraba-raba melakukan, kalau bahasa filsafatnya namanya spekulasi-spekulasi. Kira-kira seperti ini. Tapi dia tidak akan bisa menemukan yang hakiki. Pasnya seperti apa, karena memang bukan wilayahnya. Itulah mengapa nanti ada perspektif dalam filsafat itu yang sifatnya memberikan ruang kepada agama. Agama itu memang tempatnya orang beriman, orang percaya. Jadi ya silahkan saja orang mau percaya atau tidak percaya. Ini
Akal kemudian diposisikan harus memberikan ruang, memberikan tempat kepada agama. Karena agama bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Nah, jadi keberagamaan termasuk bagian yang sering dipandang sebagai batas bagi nalar. Yang sering sekali mungkin teman-teman dengarkan orang bilang, berpikirlah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Ini implisit di situ pandangan, kalau engkau berpikir tentang zatnya, engkau tidak akan mampu, mesti mentok. Karena zatnya Allah di luar jangkauan akal. Nah, ini salah satu pandangan yang menyetujui bahwa agama menjadi batas, khususnya aspek metafisikanya menjadi batas yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini tema yang luas sebenarnya kalau dalam diskusi tentang agama, khususnya kalau dalam Islam itu di ilmu kalam. Ada perdebatan panjang dari beberapa aliran tentang sejauh mana akal ini mampu menjangkau dan di titik mana dia tidak mampu menjangkau. Ada buku-buku ilmu kalam, mungkin teman-teman yang mahasiswa Usuluddin atau mahasiswa agama Islam itu pernah membaca buku-buku ilmu kalam ya, tentang perdebatan para mutakallim tentang sejauh mana kuasanya akal ketika berhadapan dengan agama. Ini ada satu pemetaan yang pernah saya lakukan. Saya lupa kelihatannya juga pernah menyampaikan ini. Mungkin di sesi ketika membahas Imam Abu Hasan al-Asy'ari tentang kebebasan. Jadi ada 3 aliran masyhur dalam ilmu kalam itu yang membahas tentang kekuatan dan kekuasaan akal, kemampuan akal, yaitu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. 2 yang terakhir ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sering kita pandang sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 3 aliran ini punya perspektif yang berbeda tentang beberapa keimanan keagamaan. Ini di pemetaan saya itu ada 4 hal yang diperdebatkan oleh 3 aliran ini. Yang pertama, akal itu bisa tahu atau tidak adanya Allah. Yang kedua, akal itu bisa tidak tahu sampai detail, tidak hanya adanya Allah, tapi juga sifat-sifatnya. Yang ketiga, akal itu bisa tidak tahu baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk. Itu kalau dengan akal bisa tidak. Yang keempat, akal bisa atau tidak memutuskan ini baik dan harus saya jalankan, ini buruk dan harus saya hindari. Ini masing-masing aliran itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau Mu'tazilah, dia punya pandangan akal itu bisa semua. Jadi akal itu dengan kemampuannya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Dia juga bisa tahu sifat-sifatnya apa saja dengan kemampuan berpikirnya. Dia juga bisa tahu mana baik dan buruk. Dan dia juga tahu mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Nah, ini Mu'tazilah memang dikenal sebagai aliran yang rasionalis dalam Islam. Sementara kalau Asy'ariyah itu kemampuan akal hanya sampai pada tahu adanya Allah saja.
Di tiga yang lain, sifat-sifatnya baik buruk, termasuk menjalankan yang baik, menghindari yang buruk. Akal itu tidak canggih. Jadi dia harus ikut apa katanya wahyu. Nanti ada juga Maturidiyah. Kalau di Maturidiyah itu, akal bisa kok tahu adanya Allah. Akal bisa tahu sifat-sifatnya dan bisa tahu baik buruk. Yang akal tidak mampu itu menentukan mana yang harus saya jalani, mana yang harus saya hindari. Kalau ini yang terakhir butuh info wahyu. Ya masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri. Kalau tahu adanya Allah, semua sepakat akal bisa. Jadi melihat alam semesta dengan ketertibannya, atau pakai logika alam semesta ini di adanya secara berantai dari sebab akibat, dan nanti Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan dan lain sebagainya. Itu tentang keberadaan Allah, itu akal mampu kok sampai pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini tidak ada Tuhan. Tidak mungkin hanya kebetulan saja semuanya. Kebetulan kok sepas itu. Nah, pasti ada Tuhan dengan berbagai argumen. Kalau dulu kita pernah di ngaji filsafat itu ada paling tidak 7 argumen untuk membuktikan adanya Tuhan menggunakan akal. Jadi 3 aliran ini sepakat bisa pakai akal. Itu bukan berarti tidak perlu wahyu, itu urusan yang berbeda. Cuma ini hanya mengukur kemampuan akal dulu. Nah, kalau yang tentang sifat-sifatnya, Mu'tazilah, Maturidiyah bilang bisa. Hanya Asy'ariyah yang tidak bisa. Jadi bisa itu maksudnya dengan menggunakan akal kita bisa kok menetapkan beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Tuhan misalnya, pasti dia maha kuasa, pasti dia maha penyayang dengan melihat berbagai fenomena, pasti dia maha teliti, pasti dia maha adil, dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan akal. Meskipun menurut Asy'ariyah enggak. Itu tetap kita memerlukan informasi-informasi dari wahyu. Ada juga yang tahu baik dan buruk. Ini kalau Mu'tazilah dan Maturidiyah, dia bilang akal bisa. Jadi tidak harus merujuk misalnya wahyu. Kita tahu kok kalau mencuri itu pasti buruk, menyakiti orang, merampok itu pasti buruk. Tapi nanti di Asy'ariyah tidak. Ya memang sebagian besar mungkin kita bisa tahu, tapi banyak hal yang kadang-kadang kita anggap baik ternyata buruk. Akal kita memutuskannya sebagai buruk ternyata kan, dan kita tidak senang ternyata itu baik. Jadi baik buruk banyak juga kita memerlukan informasi wahyu. Akal saja terbatas pengetahuannya. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam agama yang kita merasa, wah, kok begini ya, ini jangan-jangan perlu ditafsir ulang. Itu menunjukkan kita tidak cocok dengan itu. Nah, itu kata Imam Asy'ari, maka baik dan buruk itu tetap kita memerlukan informasi dari wahyu. Kemudian menjalankan yang baik, menghindari yang buruk. Ini kalau Mu'tazilah, akal bisa semuanya. Akal itu tahu kok tanggung jawab kemanusiaan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tapi kalau ini Asy'ariyah dan Maturidiyah dua-duanya sama-sama bilang tidak bisa. Kalau untuk kewajiban dan larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu tetap kita butuh informasi dari wahyu. Oke. Ini ilustrasi saja bagaimana pandangan bahwa wawasan-wawasan keimanan, keagamaan tertentu itu bisa membatasi kemampuan berpikir kita. Ada yang sifatnya memang dibatasi, seperti standar-standar tadi. Jadi, jangan berpikir tentang ini, jangan berpikir tentang itu. Ada yang sifatnya memang terbatas. Kita tidak mungkin bisa tahu
khususnya untuk hal-hal yang memang sangat metafisik. Jadi yang diilustrasikan tadi ya dengan perdebatan antara 3 aliran, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Apalagi kemudian kalau kita tarik isu batas nalar dengan keberagamaan ini ke isu kritik-kritik pada modernisme yang dianggap terlalu mendewakan akal. Misalnya dulu pernah kita bahas di sesi Sayyid Hussein Nasr ketika membahas Saintia Sakra. Itu beliau menyebut ada banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh peradaban barat khususnya dalam aspek spiritualitas yang itu sebenarnya esensial dalam hidupnya manusia. Dan di situ kan Sayyid Hussein Nasr mengkritik panjang lebar tentang saintisme yang mendewakan akal yang jadi awal beberapa tragedi kemanusiaan manusia modern. Jadi ya ini termasuk bisa dipandang menjadi batas bagi nalar kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan agama. Ya mudahnya kan misalnya di ranah ilmu modern yang kadang dikritik positivistik itu secara ontologis kan hanya bisa menerima dunia yang sifatnya materi atau dunia syahadah. Sementara agama menerima ghaib wa syahadah, dunia metafisik dan dunia fisik, dunia materi dan dunia imateri. Nah, berarti jangkauannya lebih sempit, sementara kalau agama lebih luas, ghaib wa syahadah, sehingga di situ nalar terbatasi. Kemudian juga dari sisi epistemologi, dulu kita pernah membahas misalnya pengetahuan namanya ilmu huduri atau pengetahuan langsung. Yang ini tidak membutuhkan prasyarat material, prasyarat empiris. Pokoknya dalam pikiran kita pengetahuan itu hadir, pengetahuan langsung. Yang ini mungkin sulit. Pengetahuan itu kan biasanya kita sebut bekerja ketika akal kita berproses. Nah, sementara yang laduni ini pengetahuannya hadir begitu saja dalam diri kita. Ini juga mungkin menjadi batas-batas nalar yang menggunakan akal. Jadi ini isu tersendiri. Kalau teman-teman ingin mendalam tentang persilangan, pertentangan, persinggungan antara agama dan nalar atau isu faith and reason, itu bukunya banyak sekali. Isu-isu yang diangkat juga sangat banyak sudah. Baik, ya mungkin lain waktu kita bahas lebih panjang, khususnya tema-tema kalam, tema-tema teologis. Sudah lama kita tidak membahas tema-tema teologis. Baik, jadi ini isu kesekian tentang batas nalar. Kita lanjutkan lagi. Ini sekarang kita membahas aspek internalnya. Kalau tadi kan keterbatasan nalar karena ada unsur dari luar. Jadi ada unsur misalnya agama, ada unsur pengalaman dan informasi, aspek biologis, psikologis, standar-standar yang kita buat sendiri. Kemudian yang pertama tadi hubungan akal dengan bagian jiwa yang lain yang ternyata akal itu hanya alat. Itu kan unsur luarnya. Kalau bahasanya anak-anak kampus itu aspek eksternalnya. Sekarang kita lihat internalnya. Internal yang membuat akal itu sering terbatas. Nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logical fallacy dan bias. Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit, mesti benar. Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan
dua kondisi ini. Nanti mungkin beberapa hanya saya baca saja, teman-teman mencari ya, wong ini cuma tentang sesat pikir, salah pikir. Di sesi-sesi kajian dulu tentang logika dan lain-lain kelihatannya sudah dibahas. Mungkin saya agak cepat ini karena waktunya juga. Nah, sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. Ada 4 idola saat kita berpikir. Ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas. Apa saja 4 idola ini secara umum ya. Mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain. Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus. Idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar dan tidak diperiksa serius. Pokoknya dianggap sudah benar begitu saja. Alasannya biasanya begitu. Orang lain juga begitu. Itu namanya idola tribus. Kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini. Ini idola tribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau mengeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam. Sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam, harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli, akhirnya tidak tergali. Kesimpulan kita dangkal. Kita pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idola tribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa Latinnya tribus, tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu, ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggris, the idol of the cave. Idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan prasangka pribadinya, selera a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ, hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah, itu, jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idol of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. Nggak ngerti mana-mana, yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu melihat apapun, menyikapi apapun, ya menggunakan perspektif gua. Perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua. Jadi ini juga sering jadi idola, membatasi cara berpikir kita juga. Kemudian idola fora, the idol of the marketplace, menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi, yang lain pendapatnya bagaimana? Begitu ya sudah aku ikut, idola fora. Ini bedakan dengan idola tribus tadi ya. Kalau idola tribus itu ya biasanya. Orang di sini biasanya begitu. Nah, itu idola tribus. Tapi kalau idola flora, untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang?
Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah, itu idola fora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara, ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan, ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral. Yang lain viral begitu, ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini, saya ikut begini. Itu idola fora. Nah, yang keempat, idola teatri atau panggung. Jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini. Ya sudah, itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati terhadap jebakan idola-idola ini. Jadi 4 idola ini membuat kita sesat pikir. Termasuk batas nalar juga, ya jenis-jenis sesat pikir. Kalau teman-teman mau menggali, boleh nanti saya yang nulis buku judulnya Ihwal, Sesat Pikir, dan Cacat Logika. Coba teman-teman dicari di buku itu, isinya sepenuhnya kelemahan-kelemahan kognitif kita. Jadi manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Yo macam-macam di situ. Saya contohkan misalnya sesat pikir itu bagaimana kita suka sekali melakukan overgeneralisasi. Jadi hanya melihat 1-2 disimpulkan semuanya juga begitu. Atau mungkin cara berpikir retrospektif determinisme. Retrospektif determinisme itu ya menganggap yang terjadi itu ya memang sudah akhirnya, tidak mungkin diubah. Sudah ketentuan sejarahnya memang harus begitu. Nah, itu retrospektif determinisme. Jadi mari kita memberantas kemiskinan. Ngapain kita memberantas kemiskinan? Kemiskinan itu takdir kok. Kalau sudah ditakdirkan, ya bagaimana kita harus berjuang melawan takdir? Takdir itu kan dari Yang Maha Kuasa. Masa kita harus melawan Yang Maha Kuasa? Ini cara berpikir seperti ini namanya retrospektif determinisme. Kalau didengarkan sekilas itu rasanya benar. Tapi ya kalau direnungi secara lebih reflektif, kontemplatif, nanti kelihatan titik-titik lemahnya. Atau post hoc ergo propter hoc. Ini karena datang setelah itu berarti disebabkan oleh itu. Nah, ya memang hidup ini memang banyak sebab akibat, tapi tidak semuanya sebab akibat. Kok saya minum air putih kemudian kok terus tidur, itu kan bukan berarti saya bisa tidur karena air putih, karena mungkin peristiwanya saja kebetulan beriringan. Kita itu kadang-kadang kalau lihat satu peristiwa saling bersusulan itu menganggapnya bahwa itu sebab akibat. Itu post hoc ergo propter hoc. Ini juga akal sering ketipu oleh post hoc ergo propter hoc ini. Ini yang termasuk bagian dari keterbatasan berpikir. Kalau kita tidak mendalam, ada juga yang berpikir ad hominem, enak-enak diajak diskusi, terus yang diserang orangnya karena kepepet. Dasar kamu orang sesat, misalnya, itu ad hominem, yang diserang orangnya. Kamu anak kemarin sore aja. Nah, itu yang diserang orangnya. Jadi bukan gagasannya. Kadang-kadang juga kita ad verikundiam. Ad verikundiam itu kita merujuk orang yang kita anggap ahli, tapi tidak kritis. Pokoknya kata-kata ahlinya pasti benar. Ini kan yang ngomong sudah ahlinya. Nah, itu kesesatan ad verikundiam. Ada kalanya ad baculum. Ad baculum itu ancaman.
Kalau kamu tidak mau ikut, kalau kamu tidak mau percaya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Hukuman Tuhan akan sampai padamu. Nah ini sebenarnya tidak berargumen, ya mengancam saja. Tidak ada logika di situ yang digunakan. Meskipun seolah-olah itu logis. Tunggu saja nanti hukuman Allah akan datang padamu tidak lama lagi. Ini bisa jadi et baculum. Jadi berargumen dengan ancaman. Atau kebalikannya, et misericordiam. Misericordiam itu meminta belas kasihan. Mbok, saya diluluskan saja, Pak. Saya itu sudah semester akhir ini, Pak. Teman-teman sudah lulus semua. Saya ingin segera pulang, Pak. Segera kawin. Jadi et misericordiam. Jadi dia tidak berlogika sebenarnya. Cuma membangkitkan rasa kasihan saja. Ada pula yang et populum. Et populum itu menganggap bahwa kalau orang lain begitu baik dan benar, berarti aku juga begitu baik dan benar. Ikut kebanyakan orang, et populum, atau et novitam, yang baru pasti baik. Ini kreatif loh, ini baru loh. Atau et antiquitam, yang lama pasti lebih baik. Oh ini dari para pujangga zaman dulu loh, ini dari nenek moyang kita loh, itu. Ini sebenarnya tidak berargumen, tapi itu termasuk bagian dari logical fallacy dan lain sebagainya. Ini teman-teman pastinya sudah bisalah mencari banyak referensi tentang ini. Cuma ini sebenarnya untuk ilustrasi bahwa lunalar kita itu mudah sekali sesat ke dalam logical fallacy ini yang seringkali membatasi operasi rasional kita untuk menemukan kebenaran. Jadi ini yang sering disebut sebagai logical fallacy. Baik, mungkin logical fallacy sudah pernah kita angkat. Saya agak panjang sedikit di cognitive bias. Jadi kalau tadi kan sesat dalam prosesnya, logical fallacy. Cognitive bias ini mungkin mudahnya kita artikan penyimpangan berpikir, tapi kita tidak sadari. Kita berpikir itu kan untuk menemukan kebenaran. Jadi kadang-kadang kita, ini jalurnya sudah belok loh, tapi kita tidak sadar. Itu namanya bias. Ada banyak bias-bias dalam berpikir. Ini di buku yang saya sebut tadi, Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, saya lupa itu berapa puluh bias kognitif yang saya contohkan di situ. Nah, kognitif bias ini secara umum akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas yang kita tidak sadar. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP kemudian melakukan stalking, googling dan macam-macam itu, kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya yang itu-itu saja. Jadi tidak luas. Seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya yang kita dapat dan kita peroleh ya hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati. Kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi tapi mungkin ya tidak.